Seiring bertambahnya usia, keputusan yang kita buat di meja makan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Bagi para lansia, memilih makanan yang tepat bukan hanya tentang rasa atau kenyamanan. Ini tentang melindungi jantung, menjaga energi tetap stabil, mengurangi peradangan, dan mendukung sistem kekebalan tubuh yang kuat. Namun, satu kelompok makanan terus membingungkan banyak orang. Sayuran. Ya, sayuran sering dipuji sebagai makanan yang sehat secara universal. Tetapi inilah kebenaran yang mengejutkan banyak orang dewasa yang lebih tua. Tidak semua sayuran diciptakan sama ketika berbicara tentang kesehatan lansia. Faktanya, ada beberapa sayuran yang sebaiknya tidak pernah disentuh oleh lansia karena alih-alih membantu, sayuran tersebut dapat secara diam-diam memperburuk peradangan, meningkatkan gula darah, mengganggu obat-obatan, atau menyebabkan masalah pencernaan. Di sisi lain, ada juga sayuran yang harus benar-benar dimakan secara teratur oleh para lansia berkat kombinasi serat, antioksidan, dan nutrisi yang melawan penuaan yang kuat. Video ini dari NutriHub Bliss menyelami kedua sisi cerita tersebut. 4 sayuran terburuk untuk lansia yang mungkin lebih berbahaya daripada bermanfaat, dan 4 sayuran terbaik untuk nutrisi lansia yang harus menjadi bagian dari rutinitas mingguan Anda. Jika Anda atau seseorang yang Anda cintai berusia di atas 60 tahun, ini adalah informasi yang tidak bisa Anda abaikan. Kami tidak membicarakan tentang perubahan diet ekstrem atau menghilangkan seluruh kelompok makanan, hanya pilihan sayuran yang lebih cerdas dan ramah lansia yang melindungi sendi Anda, otak Anda, tekanan darah Anda, dan kesehatan jangka panjang Anda. Jadi, apakah Anda sedang mengelola diabetes, kolesterol tinggi, artritis, atau hanya mencoba merasa lebih energik dan bergerak setiap hari? Tetaplah di sini. Sepanjang video ini, kami tidak hanya akan menyebutkan sayuran-sayuran ini, tetapi juga menjelaskan mengapa mereka bermanfaat atau berbahaya, khususnya bagi orang-orang berusia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Dan tentu saja, kami akan membagikan ilmu di balik rekomendasi ini, sehingga Anda tahu ini bukan tebak-tebakan, tetapi saran nutrisi yang solid yang disesuaikan untuk orang dewasa yang lebih tua. Mari kita ambil langkah pertama bersama menuju pola makan yang lebih cerdas untuk para lansia. Karena ketika berbicara tentang sayuran, bukan tentang makan lebih banyak, tetapi tentang memilih yang lebih baik. Sayuran terburuk nomor 1, jagung kalengan, sebuah perangkap manis yang meningkatkan gula darah dan mengganggu pencernaan. Mungkin ini mengejutkan, tetapi salah satu sayuran terburuk untuk lansia adalah sesuatu yang sering Anda temukan dalam kaserol rumahan, piknik musim panas, dan bahkan fasilitas perawatan lansia, jagung kalengan. Sementara jagung dalam bentuk segarnya mungkin menawarkan beberapa serat dan antioksidan, versi kalengnya adalah cerita yang sama sekali berbeda, terutama dalam hal nutrisi untuk lansia. Namun, begitu banyak orang dewasa yang lebih tua terus memakannya secara teratur, tanpa menyadari cara-cara halus di mana itu mungkin lebih berbahaya daripada bermanfaat. Inilah masalahnya. Jagung kalengan bukan hanya sayuran bertepung. Ini adalah produk olahan yang kaya akan gula tambahan dan natrium, dua musuh terbesar dalam diet bagi orang dewasa yang lebih tua. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kita untuk mengatur gula darah menjadi lebih rentan, dan banyak lansia yang sedang mengelola pradiabetes, diabetes penuh, atau resistensi insulin. Jagung kalengan memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang berarti dapat meningkatkan gula darah dengan cepat, terutama jika dimakan dalam porsi besar atau dipadukan dengan karbohidrat lainnya. Dan ketika kadar gula darah Anda sering melonjak, itu tidak hanya mempengaruhi tingkat energi Anda. Ini menyebabkan penambahan berat badan di sekitar perut, memperburuk peradangan, dan berkontribusi pada masalah kardiovaskular jangka panjang. Jangan lupa tentang pencernaan. Orang lanjut usia sering menghadapi motilitas usus yang lebih lambat dan peningkatan sensitivitas terhadap serat tertentu. Jagung, terutama dalam bentuk kalengan, mengandung jenis serat tak larut yang dapat fermentasi di usus dan menyebabkan kembung, gas, atau sembelit. Masalah yang sudah dihadapi banyak orang dewasa yang lebih tua setiap hari. Selain itu, banyak sayuran kalengan, termasuk jagung, dikemas dengan pengawet dalam wadah berlapis BPA, yang dapat mengganggu keseimbangan hormon dan fungsi ginjal seiring waktu. Dan kemudian ada masalah natrium. Hanya setengah cangkir jagung kalengan dapat mengandung lebih dari 300 mg natrium, yang mungkin tidak terlihat banyak, sampai Anda mempertimbangkan bahwa banyak orang dewasa yang lebih tua sudah mengonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi, gagal jantung, atau penyakit ginjal. Kelebihan natrium dapat menyebabkan retensi air, meningkatkan tekanan darah, dan menambah beban pada sistem peredaran darah yang sudah terbebani.
Bagi populasi di mana setiap detak jantung sangat berarti, ini adalah sayuran yang sebaiknya dihindari oleh para lansia atau setidaknya diperlakukan dengan hati-hati. Ambil contoh Clementine Nash, seorang pensiunan guru seni berusia 72 tahun yang tinggal di Flagstaff, Arizona. Selama bertahun-tahun, Clementine percaya bahwa dia melakukan hal yang benar dengan mengganti makanan cepat saji dengan pilihan kalengan yang lebih sehat, terutama jagung kalengan yang dia gunakan dalam segala hal, mulai dari sup hingga salad. Tetapi dia tidak mengerti mengapa tekanan darahnya tetap tinggi, mengapa pergelangan kakinya terus-menerus bengkak, atau mengapa energinya menurun setelah makan siang. Selama kunjungan rutin, ahli gizinya meninjau buku harian makanannya dan segera menandai jagung kalengan yang sering dikonsumsinya. Clementine terkejut. Itu hanya sayuran setelah semua. Tetapi setelah mengganti jagung kalengan dengan kacang hijau kukus segar dan zucchini panggang, dua sayuran yang jauh lebih cocok untuk nutrisi lansia, Clementine melihat perbaikan yang terukur. Tekanan darahnya stabil, kembungnya berkurang, dan dia bahkan kehilangan 4 pon dalam sebulan tanpa berusaha. Yang lebih penting, dia merasa tidak lagi lesu dan lebih mengendalikan makanannya. Sayuran terburuk nomor 2, sayuran cruciferous mentah. Sebuah ancaman tersembunyi bagi kesehatan tiroid dan penyerapan nutrisi. Ini mungkin terdengar mengejutkan, terutama mengingat reputasi mereka. Tetapi sayuran cruciferous tertentu yang dimakan mentah termasuk dalam daftar sayuran yang sebaiknya dihindari oleh lansia atau setidaknya dikonsumsi dengan hati-hati. Ini termasuk brokoli mentah, kale mentah, kembang kol mentah, dan kubis Brusel mentah. Meskipun mereka kaya akan nutrisi, antioksidan dan serat, mereka juga dapat secara diam-diam mengganggu fungsi tiroid, pencernaan, dan penyerapan nutrisi, terutama bagi orang lanjut usia. Mari kita mulai dengan ilmu pengetahuan. Sayuran cruciferous mengandung senyawa yang disebut grogen, yang dapat menekan fungsi tiroid ketika dikonsumsi dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk mentah. Bagi individu yang lebih muda dengan sistem endokrin yang kuat, ini mungkin bukan masalah. Tetapi bagi orang lanjut usia, banyak di antaranya sudah mengalami fungsi tiroid yang lambat, metabolisme yang lebih lambat, atau sedang mengonsumsi obat tiroid. Grogen mentah dapat memperburuk keadaan. Mereka mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap yodium, mineral yang penting untuk memproduksi hormon tiroid. Tanpa cukup hormon tiroid aktif, orang dewasa yang lebih tua mungkin mulai merasa lebih lelah, lebih mudah menambah berat badan, atau bahkan mengembangkan gejala depresi dan sensitivitas dingin. Sekarang, tambahkan masalah pencernaan. Sayuran cruciferous mentah sangat tinggi serat tidak larut dan gula kompleks seperti raffinose yang lebih sulit dipecah oleh usus yang menua. Ini sering menyebabkan kembung, gas, dan rasa kenyang yang tidak nyaman. Gejala yang sudah banyak dialami oleh orang dewasa yang lebih tua karena pencernaan yang melambat atau kondisi gastrointestinal yang mendasarinya. Memasak sayuran ini membantu melembutkan seratnya dan mengurangi dampak dari gula-gula ini. Tetapi ketika dimakan mentah, mereka bisa menjadi tantangan nyata bagi sistem pencernaan orang lanjut usia. Dan masih ada lagi, beberapa studi menunjukkan bahwa goitrogen dalam sayuran cruciferous mentah juga dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium dan zat besi, dua mineral yang sangat penting bagi orang lanjut usia. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang secara alami menurun dan penyerapan zat besi menjadi lebih sulit, terutama pada wanita di atas 60 tahun. Jadi, meskipun salad kale mentah dan smoothie hijau mungkin terdengar trendy dan sehat, mereka bisa berdampak buruk jika dikonsumsi terlalu sering oleh orang dewasa yang lebih tua tanpa persiapan atau keseimbangan diet yang tepat. Untuk menggambarkan betapa berdampaknya hal ini, kenalanlah dengan Wallace Trentham, seorang pianis jazz berusia 75 tahun dari Grand Rapids, Michigan. Setelah membaca beberapa blog kesehatan, Wallace memutuskan untuk beralih ke pola makan sehat dan mengganti sarapan biasanya dengan smoothie kale dan brokoli mentah. Dalam waktu 2 bulan, dia mulai mengalami tangan dan kaki dingin, kelelahan yang persisten, dan kabut mental, gejala yang awalnya dia salahkan pada penuaan. Tetapi hasil tes darah menunjukkan kadar hormon tiroid yang rendah dan tanda-tanda awal kekurangan zat besi. Ketika dokternya meninjau diet barunya, penyebabnya jelas. Asupan harian tinggi sayuran goitrogenik mentah tanpa keseimbangan atau memasak yang tepat. Begitu Wallace beralih ke mengukus sayur-sayurannya dengan ringan dan menambahkan makanan kaya yodium seperti serpihan rumput laut dan telur ke dalam dietnya, gejalanya mulai membaik, energinya kembali.
Tangan-tangannya menjadi hangat dan hasil labnya normal dalam beberapa minggu. Dia sekarang masih menikmati sayuran cruciferous, tetapi selalu dimasak dalam porsi sedang dan tidak pernah sebagai pengganti mentah untuk seluruh makanan. Sayuran terburuk nomor 3, terong. Sayuran malam yang inflamasi yang dapat memperburuk nyeri sendi pada orang tua. Ketika kebanyakan orang memikirkan terong, mereka membayangkan sayuran ungu yang indah, sering dipanggang atau dipanggang dalam hidangan Mediterania seperti ratatouille atau terong parmesan. Namun, banyak orang dewasa yang tidak menyadari bahwa terong termasuk dalam kelompok sayuran yang disebut nightshades, yang dapat secara diam-diam memicu peradangan dan memperburuk ketidaknyamanan sendi, menjadikannya salah satu sayuran terburuk bagi lansia yang berjuang dengan artritis, gout, atau nyeri kronis. Sayuran malam, termasuk terong, tomat, paprika, dan kentang putih, mengandung senyawa alami yang disebut solanin. Meskipun solin tidak berbahaya dalam jumlah kecil bagi kebanyakan orang, ia dapat memperburuk peradangan pada individu yang sensitif. Dan bagi para lansia yang sudah berurusan dengan osteoartritis, artritis reumatoid, atau kekakuan sendi, reaksi ini dapat memperburuk rasa sakit, menyebabkan flare-up, dan mengurangi mobilitas, seringkali tanpa penjelasan yang jelas. Banyak orang tidak menyadari bahwa makanan di piring mereka adalah bagian dari masalah. Terong khususnya adalah pemicu yang sering terjadi karena sering dimakan dengan kulitnya, di mana konsentrasi solanin tertinggi. Bagi beberapa orang dewasa yang lebih tua, bahkan konsumsi sedang dapat menyebabkan pembengkakan sendi yang meningkat, kekakuan, atau kelelahan, terutama di tangan, lutut, dan punggung bawah. Mari kita pertimbangkan kasus Ramona Delaney, seorang pustakawan pensiunan berusia 70 tahun yang tinggal di Providence, Rhode Island. Ramona selalu bangga dengan gaya hidup sehatnya. Dia memasak makanannya sendiri, berjalan setiap hari, dan menjaga pola makan yang sebagian besar berbasis nabati. Tetapi saat dia memasuki usia 70-an, dia menyadari bahwa artritisnya semakin parah. Terutama setelah makanan tertentu, jari-jarinya terasa lebih bengkak di pagi hari, dan lututnya lebih nyeri setelah makan malam, meskipun dia tidak melakukan aktivitas yang berat. Setelah mencatat makanan yang dikonsumsi, Ramona dan ahli reumatologinya menemukan pola yang mengejutkan. Gejalanya terus-menerus kambuh setelah mengonsumsi hidangan yang mengandung terong, terutama panini terong panggang favoritnya, dan lasanya sayuran panggang. Penasaran, dia menghilangkan terong dari dietnya selama sebulan dan hasilnya sangat mencolok. Kekakuan paginya berkurang, mobilitas sendinya meningkat, dan dia bahkan merasa lebih mudah untuk tidur di malam hari karena ketidaknyamanan yang berkurang. Terong tidak secara inheren buruk, tetapi ini adalah salah satu sayuran yang harus dihindari atau dipantau dengan cermat oleh orang lanjut usia jika mereka mengalami nyeri sendi. Itu karena orang lanjut usia sering memiliki sistem inflamasi yang lebih rentan dan toleransi yang lebih rendah terhadap senyawa seperti solanin, yang mungkin tidak mempengaruhi individu yang lebih muda secara mencolok. Sayuran terburuk nomor 4, bayam mentah. Sebuah paradoks nutrisi yang dapat mengganggu obat-obatan dan penyerapan mineral. Mungkin terdengar hampir kriminal untuk menyebut bayam sebagai salah satu sayuran terburuk bagi orang lanjut usia. Bagaimanapun, sayuran ini telah lama dianggap sebagai simbol kekuatan dan kesehatan. Tetapi ketika berbicara tentang bayam mentah, terutama bagi orang tua yang mengonsumsi obat-obatan atau menghadapi kekurangan kalsium atau zat besi, sayuran hijau ini mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Ini adalah contoh sempurna bagaimana makanan super dapat dengan cepat menjadi makanan bermasalah tergantung pada kebutuhan tubuh Anda. Masalah dengan bayam mentah terletak pada dua senyawa utama, oksalat dan vitamin K1. Mari kita mulai dengan oksalat. Bayam sangat tinggi akan oksalat, zat alami yang dapat mengikat mineral seperti kalsium dan zat besi di saluran pencernaan, sehingga membuatnya lebih sulit diserap oleh tubuh. Bagi orang dewasa yang lebih tua yang sudah berisiko lebih tinggi terkena osteoporosis dan anemia, hal ini dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang, kelelahan, dan bahkan kuku rapuh atau kerontokan rambut seiring waktu. Ini membuat frustrasi, karena Anda mungkin berpikir bahwa Anda melakukan hal baik untuk tubuh Anda dengan mengonsumsi banyak salad dan smoothie hijau. Padahal sebenarnya nutrisi tersebut mungkin tidak pernah mencapai aliran darah Anda. Yang lebih penting lagi, bayam mentah sangat tinggi kandungan vitamin K1, nutrisi yang memainkan peran penting dalam pembekuan darah. Meskipun vitamin K penting dalam jumlah yang moderat, hal ini menjadi perhatian serius bagi orang lanjut usia yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin coumadin. Obat-obat ini bekerja dengan mengurangi kemampuan tubuh untuk membentuk gumpalan dan efek asupan tinggi vitamin K yang berpotensi menempatkan individu pada risiko pembekuan darah,
stroke, atau tingkat INR yang tidak konsisten. Penting untuk dicatat bahwa risiko ini tidak berlaku untuk semua lansia, tetapi bagi mereka yang mengelola penyakit kardiovaskular atau fibrilasi atrium dan mereka yang menggunakan antikoagulan. Bayam mentah adalah salah satu sayuran utama yang harus dihindari atau dikonsumsi dengan kontrol porsi yang ketat oleh lansia. Bahkan salad bayam yang tampaknya tidak berbahaya dapat mengganggu minggu-minggu pengujian darah dan dosis obat yang telah dikalibrasi dengan hati-hati. Untuk melihat bagaimana ini terjadi dalam kehidupan nyata, kenalan dengan Neville R. Byrne, seorang pensiunan mekanik pesawat berusia 79 tahun yang tinggal di Bakersfield, California. Neville telah menggunakan pengencer darah selama hampir 1 dekade setelah stroke ringan dan dokternya senang dengan seberapa stabil kondisinya. Tetapi baru-baru ini tingkat INR-nya yang digunakan untuk memantau seberapa baik darahnya menggumpal mulai berfluktuasi secara liar. Dokternya mencurigai adanya interaksi obat, tetapi Neville tidak mengubah apapun kecuali satu hal. Dia telah bergabung dengan klub smoothie superfood lokal bersama cucunya dan telah minum smoothie hijau yang penuh dengan bayam mentah setiap pagi. Begitu mereka menghapus smoothie bayam mentah dari rutinitasnya, tingkat INR Neville kembali normal dan dokternya merasa lega. Neville terkejut dan sedikit kecewa, tetapi dia menemukan kenyamanan dalam bayam yang ditumis ringan sebagai gantinya, yang mengurangi konsentrasi vitamin K dan kandungan oksalat. Memasak bayam tidak hanya meningkatkan ketersediaan biomineral, tetapi juga membuatnya lebih aman bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat. Pelajarannya, bayam mentah kaya akan nutrisi, ya. Tetapi bagi orang lanjut usia, ini adalah makanan kompleks yang harus ditangani dengan hati-hati. Ini adalah salah satu sayuran yang tampak sangat sehat di permukaan, tetapi di dalamnya dapat mengganggu obat-obatan yang melindungi jantung dan otak Anda. Sayuran terbaik nomor 1, beet. Sebuah kekuatan alami untuk sirkulasi, tekanan darah, dan kesehatan otak pada lansia. Di antara semua sayuran yang harus dimakan oleh para lansia, satu umbi yang sederhana menonjol karena kemampuannya yang luar biasa untuk mendukung tubuh yang menua. Beet, baik dipanggang, dikukus, atau di blender menjadi smoothie, beet menawarkan dorongan nutrisi yang kuat yang secara langsung mendukung beberapa masalah kesehatan yang paling mendesak bagi orang dewasa yang lebih tua, yaitu sirkulasi yang buruk, tekanan darah tinggi, penurunan kognitif, dan peradangan. Jadi, apa yang membuat beet menjadi salah satu sayuran terbaik untuk lansia? Pertama, beet kaya akan senyawa alami yang disebut nitrat. Setelah dikonsumsi, nitrat diubah menjadi oksida nitrat dalam tubuh, sebuah molekul yang membantu melemaskan dan melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan menurunkan tekanan darah. Bagi para lansia yang arteri mereka sering mengeras seiring bertambahnya usia, efek ini sangat bermanfaat. Dosis harian beet atau jus beet dapat secara signifikan meningkatkan fleksibilitas vaskular dan membantu mengurangi beban kerja jantung. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang mengonsumsi beet secara teratur mengalami penurunan terukur dalam tekanan darah sistolik yang dapat menurunkan risiko stroke dan serangan jantung. Beet juga menawarkan sifat antiinflamasi yang kuat berkat senyawa seperti betalanes dan fitonutrien yang melawan stres oksidatif. Peradangan kronis tingkat rendah adalah salah satu penyebab diam-diam dari hampir setiap penyakit terkait usia, mulai dari nyeri sendi dan diabetes hingga penyakit jantung dan penurunan kognitif. Menggabungkan sayuran antiinflamasi seperti beet ke dalam diet, Anda dapat membantu memodulasi kerusakan internal ini dan mendukung ketahanan jangka panjang, tetapi manfaatnya tidak berhenti di jantung. Beet juga mendukung kesehatan otak, area lain yang menjadi perhatian banyak lansia. Peningkatan aliran darah, terutama ke lobus frontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori, pengambilan keputusan, dan fokus, telah diamati pada lansia yang mengonsumsi beet secara teratur. Sebuah studi dari Universitas Wake Forest bahkan menemukan bahwa minum jus beet sebelum berolahraga meningkatkan konektivitas otak pada orang dewasa yang lebih tua, menjadikannya sayuran yang ideal bagi mereka yang ingin tetap tajam secara mental. Mari kita ambil kisah Everett Biggs Callahan, seorang produser rekaman jazz pensiunan berusia 82 tahun dari Baton Rouge, Louisiana. Setelah mengalami serangan pusing dan lupa, Biggs mengunjungi dokternya dan mengetahui bahwa dia menderita hipertensi tahap 1 dan tanda-tanda awal penurunan kognitif. Bertekad untuk tetap mandiri dan energi, dia mulai berjalan setiap hari dan mengganti roti panggang paginya dengan smoothie beet yang dicampur jahe, lemon, dan sedikit madu. Awalnya, dia skeptis. Dia bahkan tidak pernah suka beet.
Tapi dalam waktu sebulan, dia merasakan energi yang lebih baik, lebih sedikit serangan pusing, dan konsentrasi yang lebih baik saat membaca atau mengorganisir koleksi musiknya. 3 bulan kemudian, tekanan darahnya turun sebesar 12 poin, dan tes ingatannya telah stabil. Dokternya mendorongnya untuk terus melakukannya. Dan sekarang Biggs menyebut Smoothie Beat-nya sebagai konser paginya. Manfaat lain dari beat yang sering diabaikan adalah kandungan seratnya, yang mendukung kesehatan pencernaan, area yang sering menjadi lebih lambat seiring bertambahnya usia. Beat membantu mempromosikan keteraturan, mengurangi sembelit ringan, dan memberi nutrisi pada bakteri usus yang sehat, yang pada gilirannya mendukung fungsi kekebalan tubuh dan penyerapan nutrisi. Sayuran terbaik juga, bok choy, sayuran hijau, yang meningkatkan kesehatan tulang dan kekebalan tubuh yang sempurna untuk orang lanjut usia. Di antara banyak sayuran hijau yang tersedia untuk orang dewasa yang lebih tua, bok choy seringkali kurang diperhatikan. Tetapi jika Anda mencari sayuran berdaun hijau yang memberikan campuran luar biasa dari kalsium, magnesium, kalium, vitamin C, dan vitamin K, semuanya tanpa jebakan umum dari oksalat tinggi atau kembung, bok choy adalah salah satu sayuran terbaik untuk lansia yang bisa Anda tambahkan ke piring Anda. Bagian dari keluarga sayuran cruciferous, bok choy juga dikenal sebagai kubis Cina. Rasa lembutnya, tekstur renyah yang lembut, dan keserbagunaannya dalam sup, tumis, atau hidangan kukus membuatnya mudah untuk dinikmati secara teratur. Tapi yang membuat bok choy benar-benar istimewa adalah kombinasi unik nutrisinya yang secara langsung mendukung kekuatan tulang, pertahanan imun, dan kesehatan kardiovaskular yang merupakan perhatian utama dalam nutrisi lansia. Mari kita mulai dengan kesehatan tulang, masalah penting bagi orang yang berusia di atas 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, tulang kita secara alami menjadi kurang padat. Dan bagi wanita pasca menopause dan pria di atas 70 tahun, risiko osteoporosis meningkat tajam. Bok choy menawarkan kalsium yang sangat mudah diserap, mineral yang penting untuk pembentukan tulang. Tidak seperti bayam yang mengandung oksalat yang mengikat kalsium dan menghalangi penyerapan kalsium, bok choy rendah oksalat, yang berarti kalsium yang dikandungnya sebenarnya dapat digunakan oleh tubuh. Itu menjadikannya pilihan ideal bagi para lansia yang ingin menjaga massa tulang atau menghindari patah tulang. Tapi kalsium tidak bekerja sendiri. Bok choy juga mengandung magnesium dan vitamin K. Keduanya membantu mengatur bagaimana kalsium disimpan di tulang dan mencegahnya mengkalsifikasi di arteri. Dua tindakan ini mendukung kekuatan tulang dan kesehatan jantung. Kombinasi langka dalam satu sayuran. Dan kemudian ada sistem kekebalan tubuh. Bok choy memberikan dosis vitamin C yang solid, nutrisi yang berperan dalam produksi sel darah putih dan respons imun. Bagi orang dewasa yang lebih tua, yang fungsi kekebalan tubuhnya secara alami menurun seiring bertambahnya usia, ini dapat membantu melindungi dari penyakit musiman dan infeksi yang lambat sembuh. Pertimbangkan pengalaman Lenore Hightower, seorang mantan guru musik berusia 76 tahun dari Spokane, Washington. Setelah pulih dari patah pergelangan tangan akibat jatuh kecil, dokternya memperingatkan bahwa kepadatan tulangnya menurun dan merekomendasikan untuk meningkatkan asupan kalsiumnya. Lenore selalu tidak suka rasa susu dan khawatir tentang kembung yang dia rasakan dari produk susu. Tapi seorang ahli gizi terdaftar memperkenalkannya pada bok choy. Dia mulai menambahkannya ke dalam sup ayamnya, menumisnya dengan bawang putih, dan bahkan mengukusnya sebagai lauk dengan ikan panggang. Seiring waktu, dia tidak hanya menghindari ketidaknyamanan pencernaan yang dialaminya dengan sayuran hijau lainnya, tetapi dia juga mulai merasa lebih kuat dan lebih stabil berdiri di kakinya. Sebuah pemindaian DEXA lanjutan menunjukkan bahwa kepadatan tulangnya telah stabil. Sistem kekebalannya juga tampak lebih tangguh. Dia melewati musim flu tanpa terkena pilek untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Sayuran terbaik nomor 3, kacang polong. Sebuah sekutu kaya serat manis untuk kesehatan gula darah dan pencernaan. Ketika kita memikirkan sayuran manis, kita sering memikirkan wortel atau jagung. Tetapi satu sayuran kecil yang tampaknya biasa ini menawarkan keseimbangan sempurna antara rasa manis alami dan nutrisi padat, terutama untuk orang dewasa yang lebih tua. Sayuran itu adalah kacang polong hijau, dan itu pasti termasuk dalam daftar sayuran yang harus dimakan oleh orang lanjut usia secara teratur. Apa yang membuat kacang polong hijau menjadi salah satu sayuran terbaik untuk lansia adalah kombinasi kuat dari serat larut dan tidak larut, protein nabati, dan efek luar biasa mereka pada kontrol gula darah, pencernaan, dan kesehatan kardiovaskular.
Mari kita mulai dengan serat. Salah satu nutrisi yang paling kurang dikonsumsi di kalangan orang dewasa yang lebih tua, kacang polong hijau menyediakan serat yang mengesankan sebanyak 7 hingga n gram per cangkir matang, jauh lebih banyak daripada kebanyakan sayuran lainnya. Serat ini lebih dari sekadar membantu kelancaran pencernaan. Ini memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kadar gula darah. Serat larut memperlambat pencernaan, yang berarti bahwa karbohidrat dalam kacang polong diserap lebih lambat, membantu mencegah lonjakan glukosa darah. Bagi para lansia yang hidup dengan diabetes tipe 2, resistensi insulin, atau sindrom metabolik, ini menjadikan kacang polong hijau sebagai makanan yang aman dan menstabilkan yang mendukung energi berkelanjutan tanpa penurunan. Pada saat yang sama, serat tak larut dalam kacang polong bertindak sebagai agen pengisi untuk sistem pencernaan, mendorong buang air besar yang teratur dan mengurangi sembelit, masalah yang mempengaruhi hampir setengah dari orang dewasa berusia di atas 65 tahun. Pencernaan yang lebih baik juga berarti penyerapan nutrisi yang lebih baik, kurang kembung, dan lebih nyaman sepanjang hari. Selain serat, kacang polong hijau juga mengandung jumlah protein nabati yang mengejutkan, sekitar 8 gram per cangkir, menjadikannya makanan yang sangat baik untuk menjaga massa otot pada orang dewasa yang lebih tua. Kehilangan otot, yang dikenal sebagai sarkopenia, adalah tantangan umum seiring bertambahnya usia dan dapat menyebabkan kelemahan, jatuh, dan berkurangnya kemandirian. Menambahkan sayuran tinggi protein seperti kacang polong ke dalam makanan dapat membantu para lansia tetap lebih kuat lebih lama. Mari kita lihat. Fernald Fern Berderick, seorang pensiunan penjaga taman berusia 80 tahun yang tinggal di Helena, Montana. Fern selalu menjadi pria yang aktif. Tetapi setelah serangkaian masalah pencernaan kecil dan diagnosis baru pradiabetes, dia merasa lelah, tidak teratur, dan frustrasi. Dia ingin mengendalikan kesehatannya tanpa bergantung pada diet ketat atau menghindari makanan yang dia cintai. Seorang ahli gizi di klinik lokalnya menyarankan beberapa penggantian cerdas, mulai dengan menambahkan kacang polong ke dalam makanannya 3 kali seminggu. Fern mulai menambahkan kacang polong ke dalam omeletnya, mencampurkannya ke dalam sup, dan bahkan menghaluskannya menjadi pure untuk camilan sore. Dalam beberapa minggu, dia melihat energinya kembali dan dia tidak lagi mengalami penurunan gula darah di sore hari. Pencernaannya membaik dan dia tidak lagi bergantung pada pencahar untuk tetap teratur. Tes A1C lanjutan menunjukkan penurunan kecil namun penting dalam kadar gula darahnya. Fern sekarang menyebut kacang polongnya sebagai pelindung hijau kecilnya. Kacang polong hijau juga kaya akan antioksidan, termasuk flavonoid dan polifenol yang mengurangi peradangan, penyebab utama penyakit kronis pada lansia. Mereka juga merupakan sumber yang baik dari vitamin K, mangan, folat, dan vitamin B1 yang mendukung kesehatan jantung, kekuatan tulang, dan fungsi kognitif. Sayuran terbaik nomor 4, Swiss chard. Sebuah sayuran hijau yang mendetoksifikasi, meningkatkan kekebalan tubuh, melindungi mata, dan mendukung organ yang menua. Ketika memilih sayuran terbaik untuk orang lanjut usia, sedikit yang memberikan perlindungan menyeluruh seperti Swiss chard sering diabaikan demi bayam atau kale. Sayuran berdaun hijau berwarna-warni ini adalah sumber nutrisi yang sangat baik dan layak mendapatkan tempat reguler di piring setiap orang dewasa yang lebih tua. Swiss chard tidak hanya kaya akan vitamin A, C, dan K, tetapi juga kaya akan magnesium, zat besi, kalium, dan fitonutrien yang membantu mendukung hampir setiap sistem dalam tubuh yang menua, mulai dari sistem kekebalan tubuh dan hati, hingga penglihatan dan pembuluh darah. Ini adalah salah satu sayuran langka yang tampaknya dirancang khusus untuk orang lanjut usia, terutama mereka yang khawatir tentang detoksifikasi, pertahanan kekebalan, dan kehilangan penglihatan terkait usia. Mari kita mulai dengan perannya yang kuat dalam detoksifikasi dan dukungan organ. Swiss chard mengandung betalanes, sekelompok pigmen alami dengan sifat detoksifikasi dan antiinflamasi. Senyawa-senyawa ini membantu hati memproses dan menghilangkan racun dengan lebih efisien. Bagi orang dewasa yang organ-organnya secara alami melambat seiring bertambahnya usia, mendukung kesehatan hati melalui nutrisi menjadi sangat penting. Swiss chard juga menawarkan efek diuretik yang lembut yang dapat membantu mengurangi retensi cairan dan mendukung fungsi ginjal tanpa membebani sistem. Selanjutnya, pertimbangkan manfaatnya untuk kesehatan sistem kekebalan tubuh. Satu cangkir Swiss chard yang dimasak menyediakan lebih dari 40% dari asupan harian vitamin C yang dianjurkan. Nutrisi kunci dalam mendukung aktivitas sel darah putih dan melindungi terhadap infeksi saluran pernapasan. Ini sangat penting bagi para lansia yang sistem kekebalannya mungkin kurang responsif dan lebih rentan terhadap pilek biasa, flu, dan infeksi lainnya.
Selain kandungan vitamin C-nya, Swiss Chard juga mengandung zinc dan flavonoid yang memperkuat pertahanan kekebalan pada tingkat seluler. Tetapi mungkin salah satu manfaat paling unik dari Swiss Chard untuk orang lanjut usia adalah perannya dalam kesehatan mata. Seiring bertambahnya usia, risiko mengembangkan kondisi seperti degenerasi makula dan katarak meningkat secara signifikan. Swiss Chard kaya akan lutein dan zeaxanthin, dua karotenoid yang dikenal dapat melindungi retina dari stres oksidatif dan menyaring cahaya biru yang berbahaya. Termasuk Swiss Chard secara teratur dalam diet, mungkin dapat membantu memperlambat kemunduran penglihatan dan mendukung penglihatan yang lebih jelas dan tajam hingga usia 70-an dan 80-an. Ambil contoh Loretta Mayfield, seorang mantan pekerja pos berusia 84 tahun dari Savannah, Georgia. Loretta telah memperhatikan penglihatannya semakin kabur selama beberapa tahun terakhir, terutama saat membaca. Dia juga mengalami pencernaan yang lambat dan pilek berulang yang memerlukan waktu lebih lama untuk sembuh. Selama kelas kesehatan senior di pusat komunitas setempat, dia belajar tentang Swiss Chard dan perannya dalam mendukung detoksifikasi dan fungsi mata. Skeptis tetapi penasaran, dia menambahkannya ke dalam makanannya 2 kali seminggu. Sekali ditumis dengan bawang putih dan lemon, dan lain kali dicampur ke dalam sup lentil. Dalam 2 bulan, Loretta melaporkan buang air besar yang lebih teratur, lebih sedikit bersin, dan bahkan mengatakan penglihatannya terasa lebih cerah dan tidak tegang setelah membaca dalam waktu lama. Dokter mata mengonfirmasi bahwa tekanan matanya tetap stabil dan dokter perawatan utamanya senang dengan penanda darah imunologisnya selama pemeriksaan berikutnya. Seiring bertambahnya usia, setiap makanan menjadi lebih dari sekadar rutinitas. Ini menjadi kesempatan untuk melindungi kesehatan kita, mendukung energi kita, dan memperpanjang kualitas hidup kita. Dan sedikit kelompok makanan yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kesehatan lansia daripada sayuran. Tetapi seperti yang telah kita lihat sepanjang video ini, tidak semua sayuran diciptakan sama, terutama untuk orang lanjut usia. Beberapa, seperti jagung kalengan, sayuran cruciferous mentah, terong, dan bayam mentah mungkin tampak tidak berbahaya atau bahkan sehat, tetapi dapat diam-diam bekerja melawan upaya kita, meningkatkan peradangan, meningkatkan kadar gula darah, mengganggu obat-obatan, atau memperburuk kondisi kronis. Ini adalah sayuran yang sebaiknya dihindari oleh para lansia, mungkin tidak selamanya, tetapi tentu saja dengan hati-hati dan kesadaran. Di sisi lain, kami juga telah mengeksplorasi 4 makanan bergizi yang sebaiknya disambut oleh orang dewasa yang lebih tua dalam makanan mingguan mereka. Beet, bok choy, kacang polong hijau, dan Swiss Chard. Ini adalah sayuran yang harus dimakan oleh para lansia untuk sirkulasi yang lebih baik, tulang yang lebih kuat, pencernaan yang lebih baik, dan kekebalan yang lebih baik. Mereka serbaguna, mudah disiapkan, dan didukung oleh ilmu pengetahuan yang kuat, yang menunjukkan manfaat langsung mereka untuk kesehatan kardiovaskular, regulasi tekanan darah, fungsi otak, dan lainnya. Tapi inilah bagian yang paling penting. Makan sehat setelah usia 60 tahun tidak perlu tentang aturan ketat atau perubahan drastis. Ini tentang membuat pilihan yang lebih cerdas. Satu sayuran pada satu waktu. Anda tidak perlu menjadi ahli gizi. Anda hanya perlu mulai memperhatikan. Dengarkan tubuhmu. Perhatikan bagaimana perasaan Anda setelah makan tertentu. Dan pilihlah makanan yang benar-benar mendukung energi, mobilitas, dan kemandirian Anda. Langkah kecil seperti mengganti jagung kalengan dengan kacang polong atau menambahkan bok choy ke dalam sup, Anda dapat membawa perbaikan besar dalam bagaimana Anda merasa setiap hari. Di NutriHub Bliss, misi kami adalah membantu Anda menua tidak hanya lebih lama, tetapi juga lebih baik dengan kejernihan, kekuatan, dan tujuan. Jadi, jika Anda menemukan nilai dalam video hari ini, kami ingin mendengar dari Anda di kolom komentar. Sayuran mana yang paling mengejutkan Anda? Mana yang akan Anda tambahkan atau keluarkan dari makanan Anda? Dan jangan lupa, sukai video ini, berlangganan NutriHub Bliss, dan bagikan kepada teman atau anggota keluarga yang juga dalam perjalanan menuju penuaan yang lebih sehat. Kami ada untuk Anda di setiap langkah dengan nasihat terpercaya, solusi nyata, dan motivasi untuk membantu Anda hidup sepenuhnya di segala usia.